Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagimu, Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Silakan duduk kembali. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Allah, Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu di tengah-tengah ibadah kami di hari Minggu yang kedua di tahun 2023 ini. Betapa hati kami berbahagia karena boleh berjumpa dengan Engkau Bapa, melalui persekutuan kasih, pertemuan dengan semua saudara, bahkan boleh berjumpa dengan Engkau dalam Roh Kudus-Mu yang selalu hadir untuk menaungi kami, bahkan memberikan kasih dan berkat-Mu dalam setiap ibadah penyembahan yang kami naikkan. Dan sekarang Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah sumber cahaya bagi kami untuk berjalan di tengah kegelapan. Karena itu, kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus sehingga oleh hikmat-Nya kami dimampukan untuk mengerti dan kemudian dapat melaksanakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah, kami semua yang hadir di gereja ini maupun yang mengikuti ibadah ini secara online di rumah masing-masing siap mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu sekalian, pembacaan kita yang pertama terambil dari Perjanjian Lama, dari kitab Yesaya, pasalnya yang ke-42, ayat 1 sampai 9. Yesaya, pasalnya yang ke-42, ayat 1 sampai 9. Jika Bapak Ibu sudah mendapatkannya, saya akan membacakannya. Dengan judul Hamba Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang dipatah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi, segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atas kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak ku beritahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Demikianlah pembacaan kita yang pertama. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Demikian firman Tuhan. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel,
yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Pembacaan Injil Yesus Kristus dari Matius 3 ayat 13 sampai 17. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, baik yang berada di ruang gereja ini maupun yang mengikuti ibadah ini secara live streaming, perkenankan saya menyapa kita semua. Shalom. Selamat Natal Tahun Baru. Puji Tuhan, kita boleh memasuki hari Minggu yang kedua di tahun 2023 ini. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu saya dengan istri harus mendampingi seorang ibu yang divonis oleh dokter tumor. Dia naik motor, lalu kemudian ketika ada polisi tidur, sepertinya ada yang mengganjal ya di dalam bagian tubuhnya. Kemudian dia dengan suami pergi memeriksakan dokter dan ternyata itu tumor. Dia down ya, dia jatuh begitu ya. Lalu menelpon istri saya, kemudian saya datang, kami berdua datang dan memberikan penguatan. Nggak boleh down. Karena kalau kemudian berita itu membuat kita down, selanjutnya sulit ya untuk proses penyembuhannya. Dan karena itu kita berdoa, kalau sempat mampir untuk terus memberikan penguatan. Singkat cerita, lalu kemudian dia dioperasi. Setelah dioperasi, hasil biopsinya menunjukkan ada
CA begitu ya, ada cancer. Dan dia harus di kemo ya. Di kemo kita terus datang lalu berdoa untuk memberikan penguatan. Rambutnya gugur sampai dia harus pakai topi saja karena orang di kemo kan biasa begitu ya, rambutnya habis. Tapi ya proses berjalan dia bisa melewati kemoterapi yang lumayan berat ya, beberapa tahap. Sampai akhirnya selesai, kemudian dia dipulihkan oleh Tuhan dan sehat, sampai sekarang sehat ya. Hanya dokter bilang tetap untuk waspada ya, tetap untuk kontrol supaya bisa diketahui apa perkembangannya. Jadi saudara-saudara, penderitaan, penyakit, dan beban-beban hidup bisa membuat kita down. Ya, orang bilang tahun ini tahun yang gelap karena resesi ekonomi akan terjadi. Kenapa? Kalau saya mendengarkan analisa beberapa orang, ekonomi kita jatuh karena rupiah kita berhadapan dengan dolar, rupiah kita ambruk. Bukan cuma rupiah, semua mata uang di negara-negara lain termasuk di Eropa juga ambruk. Jadi Amerika ini lagi jaya-jayanya menikmati kegagahan dalam tanda petik dolar mereka ya. Mereka bisa belanja apa saja di luar negaranya, barang-barang atau apa saja dengan harga murah. Kita mau beli susah dengan harga yang sangat tinggi. Jadi itu akan berlangsung dalam waktu yang lama. Itulah sebabnya Pak Jokowi, tentu kita sudah pernah dengar menyatakan ini sebagai tahun yang gelap. Tapi saya kira kita tidak usah terlalu khawatir begitu ya. Kita tidak usah terlalu takut. Karena kita sudah melewati beberapa fase yang sangat menegangkan, termasuk tahun 98 ya, yang disebut dengan krisis moneter. Toh kita bisa melewati. Orang lain mengamati Indonesia akan lama dalam saat itu, saat krisis moneter, tapi kan bisa kita keluar. Ya, demikian juga ini diperkirakan akan berlangsung lama, tapi saya mau mengatakan hari ini tidak usah khawatir. Ada amin. Mazmur 29 ayatnya yang keempat mengatakan, suara Tuhan adalah kekuatan. Suaranya penuh semarak. Maksudnya jangan sampai suara Tuhan yang dihotbahkan tiap minggu mengalahkan ya, dikalahkan oleh suara-suara resesi, suara-suara para pengamat. Kita boleh dengarkan itu supaya kita waspada, tapi jangan gara-gara itu lalu kemudian suara Tuhan yang adalah kekuatan sirna. Suara Tuhan yang penuh semarak, semarak artinya seperti pohon terang ini, semarak selalu memberikan semangat, gairah hidup. Jangan sampai tenggelam oleh hal-hal yang tadi kita dengarkan itu. Jangan sampai terjadi seperti itu. Saudara-saudara, ya kalau susah menyanyilah, kumpul keluarga kita puji Tuhan, begitu ya. Ya, nyanyikan tak ku tahu hari esok, ya kan? Atau ku pandang hari esok dalam segala harapan. Pokoknya nyanyilah terus menerus ya. Kalau nggak mau nyanyi main lato-lato begitu ya. Main lato-lato ya. Ya saya sekarang lagi demam lato-lato ya. Saya sebelum perpisahan tahun kemarin ada acara, saya ke Solo. Lalu kemudian ke Balai Kota. Wah memang istri saya pengen sekali. Waktu itu seharusnya kita udah pulang dari Malang. Dia bilang mampirlah di Solo. Itu kan semarak begitu ya, pohon terang di mana-mana. Dan betul ya, di depan Balai Kota itu ornamen-ornamen Natal. Belum lagi di jalan-jalan protokolnya. Jadi ya saya sangat senang ya masuk di kota Solo dengan situasi seperti itu. Lalu siangnya kita ke Balai Kota lagi, pada main lato-lato semua orang ya. Saya belilah lato-lato kan, saya belajar ya kan. Makanya tangan saya agak benjol-benjol nih ya. Enggak mahir. Tiba-tiba sementara saya main ada anak kecil umur 7 atau 8 tahun. Ya kan? Dia lihat saya nggak bisa main, dia mulai tek 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 tek. Wah, sombong kali kau ya, saya bilang ya. Dia main tek 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 tek. Saya belajar terus, dia lihat saya nggak berhasil, mampir lagi dia. Wah, lebih sombong dia. Tek 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 sampai ke kepala. Tek 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 tek. Saya bilang luar biasa. Tadi malam saya coba lagi, belum berhasil ya.
Lagi persiapan renungan, udah di belakang rumah, tak, istri saya marah-marah. Ngapain sih tengah malam lato-lato begitu ya? Saudara-saudara, jangan terlalu dimasukin di hati seluruh hal yang terjadi. Karena Alkitab ada supaya suara Tuhan itu bergema terus. Makanya baca Alkitab pagi-pagi, kalau misalnya sempat baca juga malam, supaya ketegangan kita yang di siang hari karena bekerja atau persoalan-persoalan terkait usaha dan bisnis bisa diredusir begitu ya, bisa dinetralisir. Tema hari ini adalah hamba yang diperkenan. Kalau bicara hamba yang diperkenan, saudara-saudara, saya akan mulai dengan Yesaya 42 ayatnya yang pertama tadi, yang mengatakan, lihat itu hambaku yang kupegang, orang yang kupilih, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku kepadanya untuk menyatakan hukum Allah kepada bangsa-bangsa. Jadi patokan kita untuk berbicara mengenai hamba yang diperkenan harus mulai dari sini sebelum kita mengembangkan segi-segi yang lain yang nanti juga saya akan jelaskan. Yang pertama, coba dengarkan baik-baik saudara sebelum kita memikirkan bagaimana diri kita menjadi hamba. Dikatakan oleh Tuhan, lihat itu hambaku yang kupegang. Kita tidak bisa menjadi hamba kalau Tuhan tidak pegang. Saudara-saudara, saya pendeta, Bapak Ibu majelis, melayani di kategorial atau di mana saja, Tuhan pegang kita tidak? Tuhan pegang kita tidak? Tuhan pegang kita, tapi saudara tidak pegang Tuhan. Di situ persoalannya. Hambaku yang kupegang, dan hamba itu berpegang kepadanya dengan kokoh kuat. Jadi ini satu bagian yang saya kira sangat dasaria ya, untuk membangun paradigma dalam rangka berbicara mengenai hamba Tuhan. Kita dipegang Tuhan, oke, it's okay. Tapi seringkali kita tidak berpegang kepadanya, karena itu banyak masalah muncul dalam kehambaan kita, bukan? Mari kita renungkan bagian itu sungguh-sungguh. Tuhan tidak pernah tidak memegang kita. Selalu tangannya kokoh kuat memegang kita. Bahkan sampai kita memasuki tahun yang baru, tangannya kuat memegang kita. Sehingga kita kemudian bisa berujar, selamat datang tahun baru, tahun anugerah Tuhan. Tetapi kan setelah tanggal 2 saya lihat banyak persoalan, ya kan? Ini kalau bicara tahun baru, ya di kampung-kampung terutama ya, baru jangankan tanggal 2, tanggal 1 sudah entah kemana ya, nggak tahu juntrungannya. Ada yang di got, kemarin ponakan saya pulang ceritanya begitu. Masih banyak yang di got, masih om begitu ya. Karena ya merayakan ulang tahun dengan cara yang salah, ya kan? Ya, saya sih bukan orang alergi minum ya. Minum sedikit bolehlah, ya kan? Kalau di kampung dulu kita kalau mau kerja kan harus dikasih 1 seloki karena daerah dingin kan? Daerah saya dulu. Ya, dikasihlah 1 seloki biar ada penghangat badan begitu ya. Tetapi bukan dalam arti peminum, bukan dalam arti kita menjadi pemabuk. Nah, itu saya kira masalah kita. Saudara-saudara, Tuhan pegang kita erat-erat memasuki tahun yang baru, tapi setelah itu kita renggangkan pegangan kita. Itu kita akan terluka. Masih ingat cerita saya mengenai bagaimana kita harus memegang tangan Tuhan erat-erat? Yakni kalau di Batak ya. Di Batak itu karena istri saya orang Batak, jadi di Batak itu ada tanaman ria-ria namanya. Jadi kalau kita mau mengambil tanaman ria-ria, ada istilah gomos ria-ria. Jadi bahaya kalau gomos ria-ria. Gomos itu adalah memegang tanaman ria-ria. Tanaman ria-ria itu semacam kembang tapi dia berduri. Nah kalau gomos ria-ria, tangan kita terluka. Kita harus golom, ya, golom ria-ria. Dipegang kuat-kuat. Bahasa Toraja itu kalau dikekep apa namanya? Ya? Di apa? Dikakban ya. Harus dikakban.
ya, sama dengan pegang durian. Kalau kita pegang, asal pegang, tangan kita bisa tergores. Makanya kita harus pegang ya, kalau duriannya tidak terlalu besar, kita pegang dari atas, harus dikakban, begitu ya. Harus dipegang kuat-kuat, dikekep. Atau dalam pengalaman pribadi saya disuruh ayah saya membuat pagar kebun ya. Dulu kami punya pekerjaan membuat menanam sayur. Itu harus dipagar. Saya lalu pergi ke pohonan bambu, saya menebang pohon, membersihkannya lalu membelahnya. Ya, biasanya kami belah di tempat lalu kemudian kami tarik. Nah, bambu yang dibelah itu sisinya bagaikan silet tajam. Ya, kalau cuma untuk pagar biasanya nggak perlu nggak perlu dirapiin. Langsung kita tarik. Itu kalau kita narik bambu yang dibelah dengan cara yang lemah, ya, dengan cara gomos, renggang tangannya, kita akan tersayat. Oleh karena itu saya harus kekep, harus kakban megangnya, baru bisa ditarik sampai di lokasi, lalu kemudian dijadikan pagar. Banyak orang terluka gara-gara dia tidak teguh berpegang kepada Yesus. Katanya beragama, tapi hatinya hancur. Katanya bertuhan, tapi dia berlinang air mata. Karena apa? Karena dia sendiri kurang kekeh berpegang pada tangan Tuhan yang sebenarnya sudah memegang kita kuat-kuat, saudara. Itu persoalan yang selalu terjadi di dalam kehidupan kita, apalagi kalau kita berbicara kehambaan kita. Tuhan memang pegang kita, tapi kita kurang berpegang padanya. Mana buktinya? Buktinya, kalau ada acara ataupun ada kepentingan yang lain, kita lalu melupakan tugas kita. Syukur-syukur kalau masih lapor kepada Pak Pendeta Taruk Bani. Pak Pendeta, mohon maaf sebentar sore saya ada acara keluarga, mohon digantikan atau kalau bisa dicari pengganti. Syukur-syukur, tapi kadang-kadang kan kita nggak ada kabar berita. Tiba-tiba sudah mau acara, mana Pak siapa atau penatua atau diaken, nggak ada kabar beritanya. Terpaksa dia diganti dalam waktu yang singkat, ya. Orang yang tadinya nggak siap harus siap, lalu kemudian ibadah berjalan, dia ada enak-enak sama keluarganya. Bukannya nggak boleh ya acara keluarga, tapi hari ini saya ingin mengatakan, bila mana kita sudah menerima tugas pelayanan, jangan terlalu sering minta diganti. Jangan terlalu sering bilang, aduh saya ada acara keluarga. Itu nggak memegang teguh tangan Tuhan yang sudah memegang kita kuat-kuat. Nggak akan maju gereja kalau selalu terjadi seperti itu. Yang kedua, orang yang kupilih. Ya, banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang saudara ketika menerima pelayanan masuk dalam kategori orang yang dipilih Tuhan. Kenapa Tuhan memilih Anda dan saya? Apakah karena kita hebat? Apakah karena kita punya kemampuan? Bukan. Saya punya pengalaman pribadi. Ketika dulu saya selesai dari STT Intim, lalu kemudian saya mendaftarkan diri menjadi calon vikaris. Setelah diseleksi di training lolos, maka saya pergilah ke sebuah kampung yang cukup jauh. Saudara-saudara, bapak saya bilang begini, Pineas, pergilah kepada ketua sinode. Dia kenal saya, bilang saja nama saya, supaya kau jangan ditempatkan di situ. Saya bilang, Pak, kalau begitu caranya, saya berhenti jadi pendeta. Saya ingin jadi pendeta itu, menerima tugas di mana saja. Saudara-saudara, sekarang ini yang membuat kita miris, banyak sekali pendeta sudah pakai bayar. Kalau mau ditempatkan di tempat-tempat yang lebih bagus. Ada pendeta gereja Toraja yang pakai bayar? Ya, ada? Mudah-mudahan nggak ada, tapi kalau nggak ada, buang pendeta seperti itu ya. Itu tidak akan membuat gereja maju. Jangankan di tempat Bapak Ibu di gereja Toraja, tempat kami GKST. Ketika saya vikaris saja, ada yang lakukan pendekatan. Karena orang tuanya tidak mau anaknya jauh-jauh. Mana bisa kita menjadi pendeta hanya ditaruh di tempat yang kita suka-suka. Pengalaman pribadi itu yang saya mau katakan adalah saya pergilah ke daerah itu dengan gagah. Sudah S1, ya kan?
apalagi ditaruh di kampung. Ternyata baru 2 minggu saya melaksanakan tugas, hati saya keder, ciut. Karena persoalan-persoalan yang ada, saya bilang, Tuhan, saya tidak sanggup. Saya sudah cerita di atas mimbar ini, pengalaman pribadi saya. Dan apa yang kemudian ada dalam benak saya, ingin melarikan diri. Tapi setiap kali saya curhat kepada pendeta senior, dia bilang, Pinehas, kamu tidak mungkin lari dari situ. Ikutilah permainan Tuhan. Tapi hati saya kecut, takut. Sampai di hari penghabisan, saya masih dalam kegalauan yang luar biasa. Saya menangis bukan karena saya bahagia, tapi karena saya takut bagaimana nanti saya melaksanakan tugas. Namun ketika kami sujud bertelut, lalu kemudian pimpinan sinode yang mengurapi kami mengatakan berkat-berkat seorang hamba Tuhan, lalu selesai menyanyi, saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus. Hati saya masih galau. Makanya kalau nyanyi lagu ini saya menangis. Saya mau ikut Yesus karena saya takut. Setelah itu kemudian pendeta menyalami kami dan mengangkat kami satu persatu berdiri. Saat saya berdiri, perasaan saya plong, ketakutan saya sirna. Lalu saya diam-diam berkata dalam hati, Tuhan, sekarang saya tahu bahwa pekerjaan ini bukan pekerjaan kami. Ini pekerjaanmu. Maka aku siap diutus kemanapun pergi. Makanya sekarang tidak pernah saya milih-milih tempat. Mau ditaruh di tempat besar, oke. Tempat kecil, oke. Mau ditaruh di tempat bergaji dengan uang rupiah, oke. Mau ditaruh di tempat yang bergaji dengan ketimun kelapa padi, oke. Ya kan? Tidak ada persoalan. Lalu yang berikut, kepadanya lah aku berkenan. Saudara-saudara, setiap perbuatan kita harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Semoga ini berkenan. Tidak ada pelayanan kita yang berkenan, tidak ada. Kan saya dulu pernah cerita juga di sini, seorang pendeta mati, lalu kemudian dia menghadap Tuhan. Jadi waktu itu syarat untuk masuk surga ini umpama ya, 1000 poin. Wah, dia pikir, saya akan melayani, sampai akhir hidup saya melayani, paling tidak ada poin pelayanan lah. Tapi ketika dia melihat daftar poin-poin untuk dia bisa masuk surga, cuma 30%, kaget dia. Berarti saya nggak bisa masuk dong. Dia berargumentasi, Tuhan, bukankah selama ini saya melayani? Saya mengorbankan keluargaku. Bahkan saya tidak mengikuti beberapa acara dari keluarga besarku. Tuhan, di manakah poin-poin itu? Kalau sekarang ternyata dihitung cuma 30%. Tuhan mengatakan, itulah poinmu. Lalu kemudian dia kecewa karena merasa tidak masuk surga. Tapi Tuhan mengatakan, masuklah hambaku. Sebab yang membuat engkau masuk bukan poin-poin pelayanan, tapi karena kasih karuniaku. Saudara-saudara, jangan lalu bangga karena kita bisa melayani hebat. Jangan lalu kemudian membanggakan pendeta-pendeta mungkin yang terkenal di Jakarta ini. Sebab seringkali kita melayani, memang sungguh-sungguh melayani. Tapi seperti kata Bapak Gereja, Bapak Agustinus, Tuhan, siapakah sebenarnya yang aku cintai ketika aku berkata aku mencintaimu? Lalu dia menguraikan dalam tulisannya, seringkali kita berkata aku mencintaimu Tuhan, tapi sebenarnya kita mencintai diri kita lewat langkah-langkah pelayanan kita. Yang berikut saudara-saudara, aku telah menaruh rohku ke atasnya untuk menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Jadi bahwa kita berkenan itu adalah dalam penyertaan Tuhan yang penuh melalui rohnya yang kudus untuk menyatakan hukum. Ingat, hukum Tuhan. Ada masalah dalam pelayanan kita? Lalu itu terkait dengan keluarga kita? Dan kita tidak berani bicara? Kita tidak akan pernah menjadi hamba yang berkenan.
Kita harus mampu bicara. Baik kepada pendeta, saya misalnya, baik kepada majelis, teman-teman, baik kepada siapapun dalam jemaat, kalau ada terjadi sesuatu yang menyimpang, katakan. Kan banyak terjadi, misalnya beberapa kalangan, seorang pendeta selingkuh tapi masih bisa mimpin. Lalu kemudian ada yang berkata begini kepada saya, kan Pak Pendeta, kita kan mendengarkan firman-Nya, pret. Saudara, kata-kata saya harus menjadi hidup saya. Kata Pendeta Eka Dharma Putra almarhum, khotbahkanlah hidupmu dan hidupilah khotbahmu. Tidak akan berdampak kalau kita mendengarkan sebuah penyataan tentang firman, tapi dari pribadi yang tidak becus. Jadi kadang-kadang jemaat jangan terlalu mengkultuskan pendeta. Ya, harus kritis. Saya katakan tidak akan berdampak walaupun kita terhibur. Ya, Anda mencari pendeta karena engkau terhibur, itu namanya saya mencintaimu Tuhan, tapi sesungguhnya saya mencintai diriku sendiri. Datanglah ke gereja Toraja, walaupun khotbah Pinehas tidak enak didengar, tapi saya tidak mencari Pinehas, saya mencari Tuhanku yang memberiku kesempatan untuk hidup di tahun 2023. Karena itu, pembacaan-pembacaan tadi saya himpunkan dalam beberapa aspek. Yang pertama, pelayanan itu harus dipertanggungjawabkan oleh setiap kita yang menjadi hamba Tuhan. Koridornya adalah seluruh pelayanan yang dilakukan oleh Yesus. Itulah panduan kita. Sampai mati, Yesus tidak pernah bergeser dari tugasnya untuk menyatakan kasih Allah. Jadi, kata seorang pendeta, hidup ini harus dipertanggungjawabkan. Betul. Sekarang, pelayanan kita harus dipertanggungjawabkan. Lalu ada yang mengatakan, ya kalau salah dikit kan nggak apa-apa kan. Namanya juga pendeta, juga manusia. Oh begitu lagunya. Ya kan? Saudara, betul. Saya pernah melakukan kesalahan, Bapak Ibu juga pernah. Tetapi dalil saya juga manusia seringkali dipakai sebagai tameng untuk menutupi kemalasan-kemalasan, menutupi upaya untuk memperbaiki diri, menutupi kelemahan-kelemahan kita yang sebenarnya sudah harus kita perbaiki. Jadi saudara-saudara, yang lain memang kita adalah manusia. Ya, kalau memang kita betul-betul secara real bukan manusia super, mengakulah. Saya tidak bisa, karena banyak pendeta saya lihat berusaha semuanya bisa. Di bagian administrasi bisa, di bagian accounting bisa, sampai-sampai dia ngatur. Ya, tata usaha dia atur, betul, dia bertanggung jawab. Kemudian bendahara dia atur. Saya bilang kan sudah ada bagian-bagiannya. Tetapi nantilah baru kita dalam rapat bersama kita bicarakan. Ya, kadang-kadang ngatur-ngatur begitu, tahu-tahu ada udang di balik batu. Ya, ada pinjaman ya, ada pinjaman. Ya, ada saya mau kasih tahu ya, jangan kasih pinjaman sama Pak Pendeta, bahaya ya. Jangan. Ya. Kadang-kadang Pak Pendeta ini begini, saya juga pernah melakukan, tapi cuma satu kali. Bendahara, kasihlah gaji saya bulan depan, enggak ada uangku lagi nih. Ya kan? Ternyata bulan berikut keenakan. Ya, saya lalu merasa bersalah begitu ya. Saya bilang enggak boleh. Sekali saya lakukan ini akan terus berulang. Masih bagus kalau cuma minjam begitu, tapi saya mau mengatakan jangan kasih pinjam ya sama Pak Pendeta ya. Ini untuk kebaikan Pak Pendeta. Karena kalau pendeta sudah terseret soal masalah keuangan, itu akan menjatuhkan dia dalam banyak segi. Khotbah, oh harus jujur. Orang bilang, kau belum kasih pulang pinjamanmu. Kan tidak enak begitu ya. Jangan. Ya, tapi itu masih bagus ya kalau minjam. Asal diganti ya. Tapi menurut saya jangan dikasih pinjam. Lebih baik nanti Mama Tato kasih pinjam dari kantong sendiri ya, begitu ya. Daripada saya kasih pinjam nanti kita ribut lagi. Nggak enak kan ribut sama pendeta kan. Lebih baik saya kasih pinjam. Nah, tapi kasih pinjam juga ukur-ukur begitu ya. Saya dulu pernah kasih pinjam orang 12,5 juta, pendeta yang datang minta nangis-nangis lagi. Aduh, saya bilang istri saya, ada uang kuliahku itu ya,
dulu ya, 12,5 saya kasih. Dia bilang 2 minggu kemudian dia akan kasih pulang. Setelah 2 minggu kita WA udah nggak ada kabarnya. Ya ampun, saya bilang, pendeta, ya kan? Jadi sekarang kalau ada yang minjam sama saya bilang nggak ada uangku. Ya kan? Kalaupun ada ya paling cuma 100 bisa aku kasih. Nggak usah dipinjam, pakai saja. Masih bagus kalau kita minjam lalu diganti. Tapi pernah dulu ada kasus, tapi saya nggak usah bilang di gereja mana. Gereja besar di Jakarta. Ya kan? Pengeluaran keluarga pendeta besar sekali. Ternyata untuk apa? Untuk kosmetik istrinya. Waduh, pantas istrinya cantik begitu ya. Dia kalau ketemu cantik sekali memang istrinya. Ya kan? Keningnya bagus, ya kan? Bibirnya, wah sampai apa? Apa namanya? Glow begitu ya, glowing begitu ya. Saya bilang, kalah anak muda ini, ibu pendeta ini ya. Saudara, padahal kita kan dulu diajar, ibu pendeta nggak usahlah kalau penampilan, boleh penampilan, tapi nggak usah mengalahkan anak-anak muda begitu ya. Kan, sampai istrinya lipstiknya merah sekali ya. Saya kalau istri saya sudah merah begitu, saya bilang, jangan begitulah. Kan nggak apa-apa, ini kan di Jakarta, oke lah ini Jakarta. Kalau kau mau pirang sekalian rambutmu ya, tapi dia nggak berani, ya kan? Saudara-saudara, harus dipertanggungjawabkan. Yang kedua, menjadi hamba yang berkenan harus melayani dengan hati. Harus melayani dengan hati. Ya, jangan masuk di rumah jemaat lalu bilang, aduh, rumahnya dia begini dan begitu. Jangan omong, ya, jangan omong di depan-depan dia mengenai toiletnya, mengenai apanya, apalagi di muka-muka orang, ya kan? Jangan omong sama orang lain. Kalau pulang nanti kasih tahu, ya kan? Kalau pulang telepon atau mungkin besok lusa ketemu, rapiin rumah atau apa semua, ya. Itu melayani dengan hati. Jangan jatuhkan jemaatmu di teman-temanmu, di antara teman-temanmu, ya kan? Melayani dengan hati. Juga kalau berkunjung, melayani dengan hati itu pasti kita akan mempunyai rasa solidaritas yang tinggi. Kita lihat, saya soal ini pernah dilatih ya. Saya vikaris itu 2 mentor saya. Satu mentor saya itu kuat organisasi. Setelah dia ditarik di sinode, mentor saya yang kedua orang Manado, itu dia kuat pastoral. Yang saya senang kalau dia ajak pergi ke rumah-rumah jemaat, dia kemudian setelah ngobrol beberapa menit, dia bilang, tante atau om saya mau ke WC. Kalau di sana kan WC ya. Jangan bayangkan WC dalam rumah, oh di belakang rumah. Habis kandang babi baru WC begitu ya. Sudah, tapi dia nggak ke WC. Dia ke dapur. Dia lihat belangannya, dia lihat karung berasnya. Setelah itu dia balik duduk, ngobrol, berdoa dan dia pulang. Dia bilang kepada saya, Pine. Dia panggil saya Pineas, nggak enak didengar, tapi dia panggil Pine. Panggil koster, ada uang, belikan beras 5 kilo, antar ke tante itu atau om itu. Udah nggak ada berasnya. Saya benar-benar senang sekali. Makanya saya kalau ke rumah-rumah jemaat udah langsung ke dapur, gitu ya. Apalagi kalau teman senior saya, mentor saya itu buka belanga begitu ya, lihat beras atau karung. Kalau saya enggak, lihat tudung saji. Wah, ada makanan atau tidak begitu ya. Tuan rumah belum datang, saya udah makan. Ya, tapi menurut mereka bagus Pak kalau begitu. Wah, saya senang. Cuma istri saya bilang, jangan kau dipuji begitu lalu kau keenakan, ya kan? Tidak semua orang merasa seperti itu. Maksud saya saudara-saudara, bila kita melayani dengan hati, maka ada rasa solidaritas. Yang kedua, ada rasa simpati dan empati. Termasuk kalau kita melihat orang sakit, ya kan? Ibu sakit apa? Aduh, kemarin kepalaku pening. Oh, itu pasti cancer itu. Itu pasti tumor. Itu nggak berempati, saudara-saudara. Pastoral kami, ya ini seringkali saya sampaikan ke majelis. Kalau sudah tanya apa penyakitnya, kemarin saya usus saya. Oh, saudara saya dulu dioperasi tapi mati. Buset. Jangan, besoknya saya bilang, jangan bicara sama orang sakit hal-hal mengerikan walaupun pernah saudara kita sakit atau kita pernah mengalaminya. Dia akan makin tertekan. Jangan, Bapak Ibu yang melayani ya, majelis termasuk diaken.
Datanglah walaupun kita pernah merasakan hal seperti itu, nggak usah bicara. Kadang-kadang kita lebih dominan, ya kan? Dia belum bicara, oh saya sudah pernah, dulu saya hampir mati di rumah sakit. Ngeri lah dia. Jangan seperti itu. Yang berikut saudara-saudara, hamba yang berkenan melayani dalam kesatuan prinsip dengan keluarga. Saya harus singgung ini, karena banyak teman-teman dalam pelayanan mengalami masalah karena keluarga. Apalagi kalau lagi cerita, mulai istrinya pelototin. Kalau sudah begitu jangan lawan ya. Ya kan? Ibu negara bahaya kalau dilawan ya. Jangan bapak ibu saya juga, kalau sudah 2 jam ngobrol dia, tinggal bakode begitu. Sudah, kalau lawan selesai hidup gitu ya. Perang dunia nanti di mobil atau di rumah, ya kan? Jangan bilang kami pendeta nggak ada perang dunia, ya sering. Kalau nggak di mobil di rumah, tapi nggak ada orang lihat, ya kan? Ya, cuma anak saya Audrey bilang begini, saya turun aja pak, ya kan? Kalau lagi di mobil mulai agak panas-panas, pak saya diturunin sini aja. Kok berantem sih pulang gereja? Baru kita sadar begitu ya, baru kita sadar. Saudara-saudara, tugas kita memang berat. Tapi bapak ibu yang punya pasangan melayani, marilah kita dukung. Karena mereka telah mengambil komitmen itu. Yang terakhir saudara-saudara, melayanilah dengan jiwa terbuka. Yesus adalah sosok yang telah membuka banyak sekat. Dia mengatakan kepada seluruh orang-orang yang dia ajarkan, tidak ada lagi orang Yahudi, tidak ada lagi orang Yunani, tidak ada lagi orang Samaria dan seterusnya. Tidak ada lagi sekat-sekat seperti itu dalam pelayanan. Ketika Yesus lagi mengajar, lalu murid-muridnya berbisik, "Guru, ada ibu dan saudara-saudaramu menunggu di luar." Lalu Yesus kemudian berkata kepada orang itu, dia mengatakan, "Lihat yang di depanku, itulah ibuku, itulah saudaraku laki-laki, itulah saudaraku perempuan." Bahkan lebih jauh saya ingin kembangkan. Kita di Indonesia adalah negara majemuk. Marilah kita saling menerima semua kelompok dan golongan, jangan pilih kasih hanya karena beda suku, beda agama. Apalagi kita di Jakarta harus sampai ke taraf itu. Saudara-saudara, ketika saya mengikuti rapat koordinasi untuk pelayanan kami di wilayah di mana jemaat kami ditautkan, lalu persoalan terbesarnya apa? Perseteruan dengan gereja-gereja harismatik. Saya bilang, rupanya kita belum keluar dari situ, lalu saya bicara. Saya mohon maaf teman-teman, Pak Pendeta Klasis dan teman-teman, saya mohon maaf. Saya kira kita tidak perlu lagi berseteru dengan kelompok-kelompok harismatik. Saya telah menyelesaikan persoalan itu selama saya ada di Jakarta. Saya tidak mau lagi diganggu gugat dengan keberadaan kelompok-kelompok lain. Karena menurut saya, semua gereja ada tujuannya, ada maksud Tuhan dari gereja-gereja itu. Lebih baik kita belajar. Kalau ada jemaat kita pergi ke KKKR, biarlah. Mungkin mereka merasa senang dengan khotbah pendetanya. Mungkin dia merasa tergugah. Belajarlah mengapa mereka lebih tertarik ke pendeta-pendeta itu. Belajarlah. Kalau kita tidak pernah mau belajar dari mereka, padahal kita mengakui bahwa mereka punya kelebihan, maka kita akan selalu celah-mencelah. Pendeta apaan itu? Ya kan? Pendeta Mongol. Emang khotbah harus lawak? Enggak kan? Ya tapi kan Tuhan pakai dia. Biarkanlah Pak Mongol bicara, ya kan? Memang kalau Pak Mongol yang bicara, ribuan yang nonton. Saya punya khotbah, saya minta di YouTube paling tinggi cuma 100-200. Mongol belum beberapa menit udah ribuan. Biarkanlah. Mungkin Tuhan pakai dia dengan lawaknya itu. Iya kan? Maksud saya nggak usah celah-mencelah. Mari kita bersyukur untuk setiap pelayanan yang ada. Mari kita bersyukur untuk setiap agama-agama yang ada di Indonesia. Mari kita bersyukur untuk keragaman yang kita miliki bersama-sama di Indonesia. Saya yakin Tuhan akan berkata, "Hambaku yang baik, engkau menjalankan sikap dan pelayanan yang kumiliki juga. Karena dulu aku memberantas sekat-sekat seperti itu." Tuhan memberkati kita. Ada amin? Kita berdoa.
Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini. Biarlah kami beroleh kekuatan-Mu untuk menjalankannya, terutama sebagai bagian dari perziarahan kami di tahun anugerah yang telah Tuhan berikan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.